Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mampir ke channel Penabur Misteri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hal-hal yang tak kasat mata. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Perjalanan Menuju Jambor Klub Motor. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Awal Februari, cuaca di Bogor sedang kacau balau. Langit tak menentu, kadang cerah membakar kulit, kadang hujan deras disertai petir mengguncang langit. Di tengah cuaca yang tak bersahabat itu, Arya menerima kabar bahwa komunitas motornya mendapat undangan untuk hadir di acara Jambore Motor Tahunan berskala besar yang akan diadakan di Kuningan, Jawa Barat. Bagi Arya, ini bukan sekadar undangan, tapi juga kesempatan untuk kembali ke kampung halaman orang tuanya. Tempat yang sudah lama tak ia datangi sejak kecil. Tanpa pikir panjang, ia mengajak dua rekannya yang paling dekat, Agung dan Iwan. Mereka bertiga memulai perjalanan dari Cibinong menjelang sore, masing-masing dengan motor kesayangan mereka. Jalanan basah dan angin dingin menampar wajah, tapi suasana awal masih dipenuhi semangat dan canda. Motor melaju melewati hamparan sawah yang mulai gelap, melewati kota demi kota, hingga akhirnya memasuki daerah Karawang. Sekitar pukul 20.30 malam, perjalanan mereka tiba-tiba terhenti. Ban belakang motor Arya bocor, padahal ban itu baru diganti sebulan lalu. Arya mengumpat pelan, sementara Agung dan Iwan menepi sambil menyalakan rokok. Mereka beruntung menemukan sebuah bengkel tambal ban, kecil tak jauh dari situ. Di sebelah bengkel ada sebuah warung sederhana yang terlihat remang, hanya diterangi lampu minyak yang menggantung. Mereka memesan kopi sambil menunggu proses tambal ban. Aroma kopi hitam bercampur udara lembab malam menciptakan suasana ganjil, seperti ada yang mengintip dari balik gelap. Arya menatap motornya yang sedang ditangani tukang tambal, sementara sesekali melirik ke arah warung yang sepi. Tak ada pelanggan lain, hanya mereka bertiga dan seorang ibu tua penjaga warung yang senyumnya terlalu lebar untuk ukuran malam sunyi. Tukang tambal terlihat kebingungan. "Aneh, Mas, saya nggak nemu paku atau benda tajam apapun, bocornya kayak dari dalam," katanya lirih. Arya dan Agung saling pandang, tapi hanya mengangguk pelan. Mereka tak ingin memperpanjang kekhawatiran di malam yang masih panjang. Setelah 15 menit, ban selesai ditambal. Mereka bersiap melanjutkan perjalanan. Namun, perasaan Arya tiba-tiba tak enak. Perutnya mual dan bulu tengkuknya berdiri begitu saja. Ia menoleh ke arah warung. Ibu tua tadi masih memandangi mereka, kali ini dengan tatapan kosong. Begitu motor kembali melaju dan mereka meninggalkan bengkel, Arya menengok ke spion. Sekilas ia melihat sosok berjubah putih berdiri di depan warung. Padahal tadi tidak ada siapapun selain ibu tua. Ia menggeleng, berusaha mengusir pikiran buruk. Tapi udara malam terasa semakin berat. Daerah yang mereka lewati makin sepi, dan suara jangkrik mulai digantikan oleh lolongan anjing dari kejauhan. GPS menunjukkan mereka akan memasuki wilayah Bekasi Timur, dan waktu menunjukkan pukul 21.00 tepat. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan berhenti di warung pinggir jalan untuk mengisi perut. Saat Arya hendak mengambil nasi, ia menemukan larva kecil merayap di antara lauk. Ia menahan muntah dan menolak makan. Iwan malah memakannya dengan lahap, bahkan menertawakan Arya. Agung hanya diam, mencoba menjaga suasana. Tapi sejak saat itu, perasaan Arya makin gelisah. Langit tampak terlalu gelap,
dan ia merasa malam itu akan membawa lebih dari sekadar hujan dan angin. Perjalanan kembali dilanjutkan setelah makan malam. Angin malam mulai menusuk dan jalanan terasa semakin sepi. Lampu-lampu jalan mulai jarang terlihat, digantikan oleh bayangan pepohonan dan lahan kosong. Suasana terasa ganjil, seperti ada sesuatu yang tak terlihat mengikuti dari belakang. Iwan yang semula cerewet mulai diam, sementara Agung berkali-kali melirik ke kaca spion motornya. Arya bisa merasakan ketegangan yang makin nyata di antara mereka, seperti kabut dingin yang merayap perlahan. Sekitar pukul 22, mereka tiba di sebuah tikungan sunyi yang dikelilingi pohon-pohon besar. Tiba-tiba Iwan menghentikan motornya dan berlari ke bawah pohon besar di pinggir jalan. "Nggak tahan, pengen kencing," teriaknya. Arya dan Agung ikut berhenti, menyalakan hazard. Angin bertiup aneh dan dedaunan pohon bergoyang padahal tidak ada angin kencang. Arya memejamkan mata sejenak, mencoba meredam rasa tak nyaman yang sejak tadi menghantuinya. Namun tak ada siapapun di sekitarnya. "Wan, lu ngapain?" teriak Agung, tapi Iwan tidak menjawab. Ia hanya bergumam pelan, seolah menjawab seseorang yang tak terlihat. Tubuhnya kaku, kepalanya sedikit miring seperti anak kecil yang ditegur orang tua. Arya mulai mendekat dengan ragu, tapi langkahnya terhenti saat Iwan tiba-tiba menoleh dengan tatapan kosong. "Ada yang nitip," kata Iwan pelan. Nadanya datar, matanya tak berkedip. Lalu ia tertawa kecil. Entah kenapa suara tawanya membuat bulu kuduk Arya berdiri. Agung menarik tangan Iwan dengan kasar dan menyeretnya kembali ke motor. Iwan hanya tertawa sepanjang jalan, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Tak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Arya menyalakan motornya dengan tangan gemetar. Jalan di depan mereka mulai menanjak dan GPS mulai menunjukkan jalur yang tidak familiar. Padahal rute itu harusnya lurus saja menuju Cirebon. Sinyal perlahan menghilang. GPS berkedip, lalu mengarahkan mereka ke jalan kecil yang dipenuhi pohon rindang di kedua sisi. "Kayaknya ini bukan jalur biasa," kata Arya pelan. Tapi karena tak ada pilihan, mereka terus mengikuti jalur itu. Udara terasa dingin dan jalan seolah tak berujung. Di kiri kanan hanya ada kebun kosong dan suara jangkrik yang pelan-pelan menghilang. Seakan alam pun menahan napas. Setiap 10 menit, Iwan mendadak menoleh ke belakang dan tersenyum sendiri, membuat Arya makin yakin ada sesuatu yang ikut bersama mereka. Mereka berhenti di persimpangan kecil yang tak ada di peta. Lampu motor hanya bisa menyorot sampai beberapa meter ke depan sebelum kegelapan menelan semuanya. Agung turun dan menyulut rokok, wajahnya tegang. "Ini bukan jalur biasa dan tadi gue lihat sesuatu." Arya menatapnya lekat. "Apa maksud lu?" Agung menghela napas. Pas Iwan berdiri di bawah pohon tadi, ada sosok tinggi banget di belakangnya. Nggak bergerak, tapi gue yakin itu bukan bayangan. Keheningan menyelimuti persimpangan kecil itu. Ketiga motor berhenti, hanya suara knalpot yang sesekali meletup pelan. Arya dan Agung saling pandang, sementara Iwan berdiri menjauh beberapa langkah membelakangi mereka. Ia tampak berbisik sendiri, entah pada siapa. "Wan, lu kenapa sih?" tanya Arya, mencoba tetap tenang. Iwan hanya terkikik, lalu menoleh ke mereka dengan senyum yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, penuh rahasia dan mengerikan. Tiba-tiba suara aneh terdengar dari arah kebun, seperti ranting patah, diikuti bunyi desir rumput diinjak. Agung spontan menyorotkan senter dari helmnya ke arah suara, tapi tidak terlihat apapun. Iwan tertawa pelan, lalu melangkah masuk ke dalam kegelapan ke arah suara itu. "Iwan, jangan bercanda, goblok!" seru Arya, tapi tak ada jawaban. Langkah Iwan menghilang di balik semak, seperti ditelan malam.
Arya mengejarnya beberapa meter, tapi tak menemukan jejak. Udara di sana dingin luar biasa, dan bau tanah basah tercampur sesuatu yang anyir. Agung menyusul Arya dan menggenggam lengannya. "Jangan masuk lebih jauh. Ini bukan tempat biasa." Mereka berdua mundur perlahan kembali ke motor. Detik-detik berlalu dengan tegang. Iwan tak juga kembali. Sinyal masih hilang dan tidak ada kendaraan lain yang lewat. Arya mulai panik, mencoba teriak memanggil Iwan, tapi hanya suara mereka yang terdengar, tak ada jawaban. Seolah suara mereka diserap pepohonan. Saat Agung hendak kembali mencari, suara tawa terdengar dari arah sebaliknya. Saat mereka menoleh, tidak ada siapapun. Setelah hampir 1 jam menunggu dalam kecemasan, mereka sepakat untuk mencari pertolongan. Namun jalan yang mereka lewati sebelumnya terasa berubah. Patokan yang tadi ada, seperti pohon besar dan batu penunjuk jalan, kini tak terlihat. Mereka mencoba kembali ke jalur utama, tapi selalu kembali ke tempat yang sama, persimpangan itu. Seolah jalan itu tak ingin mereka pergi. Arya mulai merasa pusing, seakan tanah di bawahnya terus bergerak. Agung berkeringat dingin meskipun udara makin menusuk tulang. Akhirnya mereka memutuskan untuk berdoa bersama sebelum mengambil keputusan. Saat mata mereka terpejam, suara motor terdengar mendekat. Tapi yang muncul hanyalah motor Iwan. Berjalan sendiri tanpa pengendara, lalu berhenti perlahan di depan mereka. Mesin motor itu mati sendiri, tak ada yang berani mendekat. Angin bertiup kencang, membawa serta aroma amis dan wangi bunga melati bersamaan. Arya mulai gemetar. "Gua rasa kita nggak sendirian di sini," bisiknya. Agung mengangguk, matanya menatap kosong ke arah hutan. Di balik kegelapan ada sesuatu yang sedang menonton mereka. Motor Iwan berdiri sendiri di tengah jalan sunyi, seperti makhluk mati yang mendadak hidup dan berjalan tanpa tuan. Arya dan Agung saling berpandangan, mencoba memproses apa yang baru saja mereka lihat. Arya memberanikan diri mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh stang motor Iwan yang dingin seperti baru keluar dari kulkas. "Ini nggak masuk akal," gumamnya. Tidak ada tanda-tanda Iwan, tidak jejak, tidak suara, hanya motornya, kembali tanpa pengendara. Mereka akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan sambil berharap bisa menemukan pemukiman warga. GPS masih tidak berfungsi, sinyal tetap hilang. Anehnya, mereka mengikuti jalan yang berbeda dari peta yang pernah Arya hafal. Jalanan itu lurus, tapi tak berujung. Hanya diapit pohon-pohon besar dan bayangan hitam yang kadang terlihat bergerak di pinggiran mata. Semakin lama mereka melaju, semakin banyak simbol aneh tergambar di batang pohon, seperti ukiran kuno atau huruf tak dikenal. Agung mencatat satu di antaranya dengan senter helm. "Kayak tulisan mantra," gumamnya. Tiba-tiba Agung menghentikan motornya. "Lu lihat itu?" Arya menoleh. Di ujung jalan berdiri seorang wanita. Rambutnya panjang menjuntai, tubuhnya kaku, dan mukanya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan. Wanita itu berdiri diam tanpa suara. Mereka mendekat perlahan, tapi sebelum benar-benar bisa melihat jelas, sosok itu melayang ke dalam semak di sisi jalan dan lenyap begitu saja, tanpa suara, tanpa bekas. "Itu bukan manusia," kata Agung. Suaranya bergetar dan wajahnya pucat seperti habis melihat hantu. Arya hanya mengangguk, tak sanggup berkata apa-apa. Mereka mencoba putar balik, tapi entah kenapa jalan yang tadi mereka lewati sudah berubah. Arah yang seharusnya membawa mereka kembali malah membuat mereka tersesat lebih dalam ke dalam hutan. Mereka melewati jembatan kayu tua yang berderit setiap kali dilewati. Di bawahnya, sungai menghitam mengalir lambat, seperti darah. Di ujung jembatan ada gerbang bambu tua yang tertutup ilalang. Tak ada pilihan selain terus melaju.
Kita harus keluar dari sini. Bagaimanapun caranya, desis Arya berusaha tetap tenang meski dadanya sesak. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya melihat lampu dari kejauhan. Mereka mempercepat laju motor, berharap menemukan perkampungan atau sekadar warung. Tapi yang mereka temui hanyalah rumah tua berjendela papan dengan lampu minyak menyala redup di serambi. Rumah itu seperti keluar dari masa lalu, atapnya nyaris roboh dan dindingnya berlumut. Dari balik jendela, terlihat sesosok pria tua sedang duduk. Ketika mereka mengetuk pintu, pria itu membuka pelan. "Kalian masuk ke tempat yang tak seharusnya," katanya tanpa ekspresi. "Anak yang satu lagi sudah ditandai." Pria tua itu mempersilakan mereka masuk ke dalam rumahnya. Di dalam, suasana terasa lebih aneh. Bukan karena gelap atau sepi, tapi karena hawa di sana terasa berat, seperti dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Dinding rumah penuh dengan rajah dan kertas kuning beraksara Jawa kuno. Di sudut ruangan, tergantung keris berbalut kain hitam. Arya dan Agung duduk kaku di atas tikar pandan, sementara si pria yang memperkenalkan diri sebagai Mbah Dargo menatap mereka dalam diam, seakan membaca sesuatu dari sorot mata mereka. "Kalian sudah melewati batas," ujar Mbah Dargo akhirnya. "Hutan itu tidak menerima sembarang tamu, terutama yang tidak tahu diri." Arya mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya lewat, tapi Mbah Dargo mengangkat tangan, memotong ucapannya. "Yang satu kencing di bawah pohon penunggu, itulah awalnya." Agung menunduk, tubuhnya gemetar. Mbah Dargo lalu menatap Arya. "Kamu membawa bayangan, dan yang satu lagi, temanmu itu sudah diambil." Kalimat itu menampar kenyataan yang selama ini mereka abaikan. Iwan tak hanya menghilang, ia telah menjadi milik sesuatu. Mbah Dargo menyodorkan segelas air putih dan sehelai daun sirih yang telah diolesi minyak wangi. "Tidur saja di sini malam ini, jangan keluar rumah. Apapun yang kalian dengar, jangan dibuka pintu atau jendela. Apalagi kalau mendengar suara teman kalian memanggil." Arya dan Agung hanya bisa mengangguk, meski tak sepenuhnya mengerti. Malam pun menjelang, dan suara hutan kembali terdengar jelas, lebih hidup, lebih mengancam. Di luar, angin menggerakkan dedaunan dengan irama ganjil, seolah mengikuti ritual yang tak kasat mata. Menjelang tengah malam, Arya terbangun oleh suara yang sangat ia kenal. "Arya, buka pintunya, tolong gue, Ra." Itu suara Iwan. Arya bangkit, hendak membuka jendela, tapi Agung langsung menahannya dengan mata melotot. "Bukan dia, itu bukan Iwan." Arya terpaku. Suara di luar makin nyaring, disusul suara langkah kaki menyeret, lalu ketukan di pintu. Pelan namun ritmis. Ketukan itu terus berulang, diiringi suara tangis dan rintihan. "Gua kedinginan bro, buka, ini gua." Tangisan itu berubah menjadi tawa pelan yang serak dan panjang, seperti tawa seseorang yang sudah lama tidak bernapas. Dalam mimpi terakhirnya, Arya melihat Iwan berdiri di tepi sungai hitam, tubuhnya dililit akar, matanya kosong. Iwan berkata, "Kita membawa mereka keluar dan mereka belum puas." Arya terbangun sambil berteriak, tubuhnya penuh keringat dingin. Di kakinya terdapat jejak lumpur dan daun bambu kering. Sejak itu, ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Agung yang datang menjenguk pun mengakui bahwa ia juga mengalami mimpi serupa dan setiap pagi mendapati jejak tanah di lantai kamarnya. Mereka mulai sadar bahwa peristiwa itu bukan hanya pengalaman buruk yang selesai di Kuningan. Ada sesuatu yang ikut pulang bersama mereka, sesuatu dari dunia lain yang belum selesai. Arya teringat pesan Mbah Dargo bahwa yang ditandai bisa menular pada yang lain. Kini, keduanya tak bisa membedakan mana kenyataan dan mana yang berasal dari lorong itu. Mereka membawa sesuatu, dan sesuatu itu masih hidup dan lapar.
2 minggu setelah pulang dari Kuningan, kondisi Iwan memburuk drastis. Ia dilarikan ke rumah sakit karena demam tinggi dan kejang-kejang. Namun dokter hanya mendiagnosisnya tipes berat. Anehnya, antibiotik dan infus tidak memberi pengaruh. Iwan terus meracau dalam tidur, menyebut nama Arya dan Agung, serta kata-kata aneh yang terdengar seperti bahasa Sunda kuno. Keluarga Iwan yang tinggal di kampung Ciledug mulai merasa ada yang tak beres. Mereka pun memanggil seorang paranormal tua bernama Kiprana. Setelah menelusuri aura tubuh Iwan, ia berkata lirih, "Anak ini telah diseret keluar dari batas dunia kita. Yang tinggal hanya raganya saja." Arya, yang masih dihantui mimpi buruk dan suara-suara dari lorong bambu, memutuskan mengunjungi Agung. Mereka duduk di beranda, tak banyak bicara. Tapi malam itu, Agung menunjukkan sesuatu. Sehelai kertas berisi gambar-gambar sosok berwajah rusak dan simbol-simbol aneh yang ia gambar tanpa sadar dalam tidurnya. "Gue juga gak ngerti kenapa, tapi setiap gue bangun, tangan gue penuh arang," katanya. Arya hanya menatap kertas itu, merasakan hawa dingin menyelimuti punggungnya. "Kita bawa mereka keluar, Gung. Kita yang bukain jalan," lirih Arya. Kabar duka datang 4 hari kemudian. Iwan meninggal dunia di kampungnya. Tidak ada luka fisik, hanya tubuh yang menghitam perlahan dan wajah yang membeku dengan mata terbuka menatap kosong ke atas. Keluarganya percaya Iwan terkena guna-guna karena makan di warung yang mereka singgahi waktu itu. Seorang tetua desa mengatakan bahwa warung itu dulu pernah menjadi tempat pesugihan. "Yang makan tanpa pamit akan membayar dengan tubuhnya," ujar sang tetua. Arya merasa sesak. Ia ingat jelas saat melarang Iwan makan, tapi tak bersikeras. Penyesalan menempel dalam pikirannya seperti bayangan yang tak bisa diusir. Setelah pemakaman Iwan, Arya memilih menjauh dari komunitas motornya. Ia berhenti ikut touring, memutus semua grup, dan lebih banyak mengurung diri di rumah. Namun malam-malamnya tak pernah benar-benar tenang. Kadang ia mendengar deru motor Iwan berhenti di depan rumah. Kadang ia mencium bau tanah basah dan kemenyan tanpa sumber. Sekali waktu ia menemukan helm Iwan tergantung di gagang pagar. Saat ia pegang, helm itu basah, dingin, dan terasa seperti baru saja digunakan. Pada akhirnya, Arya menyadari sesuatu. Mereka tak hanya melintasi jalan, mereka melintasi batas. Lorong bambu, suara gamelan, bayangan di balik hutan. Semua itu bukan kebetulan. Mereka telah membuka jalur lama yang tertutup, jalur arwah dan makhluk-makhluk yang haus akan perhatian manusia. Dan meskipun hanya Iwan yang meninggal, jiwa mereka bertiga sudah ditandai selamanya. Arya menatap kosong ke jendela malam. Dari balik kaca, samar-samar, ia melihat sosok bertopi helm, berdiri diam di jalan sepi, memanggilnya kembali ke lorong. "Tamat. Terima kasih telah menelusuri misteri bersama kami. Jika kisah ini membuat bulu kudukmu merinding, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak rahasia yang belum terungkap. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."